Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat ya. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang sujud syukur dan juga sujud tilawah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sujud syukur. Nah, apakah kalian tahu sujud itu apa? Nah, sujud itu merupakan salah satu bentuk dari kepasrahan dan juga penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan syukur sendiri itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa yang dimaksud dengan sujud syukur itu? Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita itu memperoleh kenikmatan dari Allah dan juga terhindar dari segala bahaya. Nah, selanjutnya yaitu dalil tentang sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bihi kharra sajidan syukralillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, berikut adalah sebab-sebab kita melakukan sujud syukur. Yang pertama tadi, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua yaitu ketika kita terhindar dari bahaya ataupun musibah dan juga kesusahan yang besar. Nah, selanjutnya yaitu tentang tata cara melaksanakan sujud syukur. Yang pertama adalah kita harus menghadap kiblat. Yang kedua adalah niat untuk sujud syukur. Nah, yang ketiga yaitu sujud. Nah, sujudnya di sini adalah seperti sujudnya ketika kita sholat. Lalu membaca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lalu setelah membaca doa, duduk kembali, setelah itu salam. Selanjutnya yaitu hikmah melaksanakan sujud syukur. Yang pertama adalah kita akan terhindar dari sifat sombong dan juga angkuh. Lalu kita juga akan memperoleh kepuasan batin. Selanjutnya adalah kita akan selalu merasa dekat kepada Allah, karena dengan sujud itu merupakan suatu bentuk dari penghambaan kita kepada Allah. Lalu akan memperoleh tambahan nikmat dari Allah karena kita melakukan syukur kepada Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Nah, tadi sudah dibahas, sujud itu adalah salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sujud tilawah ini apa? Nah, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Nah, ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, selanjutnya yaitu dalil tentang sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u 'alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, berikut adalah sebab-sebab kita melakukan sujud tilawah. Seperti pada pengertian tadi, yaitu kita melaksanakan sujud tilawah ketika kita mendengar ataupun membaca ayat-ayat sajdah di dalam ataupun di luar sholat. Berikut adalah ayat-ayat sajdah.
Yang pertama Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, Shad ayat 24, Fusilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, Al-Alaq ayat 19. Nah, itu adalah ayat-ayat sajdah. Selanjutnya yaitu adalah syarat sujud tilawah. Yang pertama adalah suci dari hadas dan juga najis. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, berikut adalah rukun dari sujud tilawah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah sujud. Yang keempat adalah duduk setelah sujud tadi. Terus yang kelima, yang terakhir adalah salam. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana tata cara dari sujud tilawah. Yang pertama adalah tata cara sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Nah, yaitu yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat. Selanjutnya adalah niat sujud tilawah, lalu takbiratul ihram, setelah itu sujud. Nah, sujudnya di sini ada yaitu harus membaca doa, yaitu doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, setelah membaca doa tadi, lalu duduk sejenak, setelah itu salam. Nah, selanjutnya tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Nah, yaitu ketika kita mendengar imam itu membaca ayat-ayat sajdah. Nah, kita ketika imam melakukan sujud tilawah, kita juga ikut melakukan sujud tilawah dengan langsung sujud. Setelah sujud itu nanti kita kembali lagi berdiri melanjutkan sholat kita tadi. Nah, selanjutnya yaitu hikmah dari melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama adalah kita akan dijauhkan dari godaan setan. Lalu kita juga akan lebih menghayati lagi bacaan dan juga makna dari ayat Al-Quran yang sedang kita baca atau kita dengarkan. Lalu dengan kita sujud tilawah, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik-adik, bagaimana tadi penjelasan dari kakak? Nah, apabila ada yang belum dipahami, nanti bisa bertanya di kolom komentar ataupun di grup yang sudah kita buat. Nah, untuk saya mengetahui bagaimana nanti adik-adik paham tentang materi ini, kakak sudah siapkan soal evaluasi untuk mengasah pemahaman kalian. Alhamdulillah, pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga nanti apa yang dipelajari bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Nah, tetap semangat ya belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.